nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Herman Kadir Channel. Kali ini saya coba ingin mengupas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa beliau akan ambil alih masalah kereta cepat ini. Negara punya uang, mampu bayar. Setiap tahun kita mampu bayar 1,2 triliun untuk bayar utang kita itu. Artinya apa? Artinya karena beliau sudah mengambil alih, artinya akan membebankan pada APBN. Nah, sebagaimana dikatakan Menteri Purbaya, Menteri Keuangan Purbaya, bahwa telah diteliti oleh beliau, perjanjian kereta cepat WUS ini adalah bukan G2G, adalah governance to adalah antara perusahaan, antara pengusaha dengan pengusaha. Artinya apa? Kalau perjanjiannya antara pengusaha, artinya uang negara tidak boleh digunakan di sini. Itu benar. Apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya itu benar, sudah benar. Anggaran negara tidak boleh untuk membiayai beban untuk kepentingan bisnis. Walaupun itu adalah bisnisnya perusahaan negara, tetap tidak boleh. Untuk pembiayaan itu harus melalui persetujuan DPR dulu, harus ada rapat DPR dulu, ada pengesahan anggaran melalui DPR dulu. Kalau tidak, itu menyalahgunakan keuangan negara, melanggar aturan keuangan negara. Presiden tidak boleh serampangan menggunakan keuangan negara. Artinya harus melalui prosedur. Nah, pernyataan beliau itu ketika meresmikan stasiun kereta cepat Tanah Abang itu ya sah-sah saja, boleh-boleh saja menurut saya. Akan tetapi harusnya bicara dulu. Seorang presiden harus berbicarakan dulu dengan DPR dalam hal ini, karena DPR lah yang mengesahkan. Nah, kalau DPR nggak setuju gimana? Itu jadi pertanyaan. Itu menjadi persoalan baru kalau DPR tidak setuju penggunaan pembayaran utang WUS itu melalui APBN. Jadi gitu, artinya seharusnya Presiden Prabowo bicara dulu sama DPR. Di situ kan ada Ibu Puan Maharani, Ketua DPR, ada Sumbi Dasko, Wakil Ketua DPR. Kalau sudah oke, DPR disahkan dalam paripurna DPR, ya nggak masalah menurut saya. Oke-oke saja. Kenapa? Keuangan negara itu satu hal yang sangat sensitif penggunaannya. Ya, jangan sampai kita melanggar undang-undang keuangan negara, bisa masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Apalagi kereta WUS ini ya sudah mau diteliti sama KPK karena proyeknya terlalu besar. Di Saudi Arabia aja yang 1.500 km itu hanya membutuhkan biaya 106 triliun. Nah, sementara Jakarta Bandung hanya 150 km
membutuhkan anggaran sebesar 116 triliun. Jauh sekali gitu perbedaannya tuh antara biaya anggaran di Saudi Arabia dengan di Indonesia. Jadi artinya apa? Artinya perbedaan jauh ini ada markup. Dicurigai ada markup orang-orang yang terlibat di dalam proyek kereta bus ini. Makanya tempo hari banyak para netizen, sosmed, rakyat, mahasiswa untuk mendesak kepada KPK untuk meneliti proyek bus ini. Karena jauh dari kewajaran. Karena ada penyimpangan, diduga ada penyimpangan. Itu yang ditakutin. Jadi menurut saya, ya, statement-statement yang dikatakan oleh Presiden Prabowo itu perlu dibicarakan dulu dengan DPR. Jangan ngambil keputusan, ngambil sikap sepihak. Artinya apa? Karena dalam sistem ketatanegaraan kita bahwa pengesahan anggaran itu harus ada persetujuan DPR. Artinya jangan sampai Presiden melanggar Undang-Undang Keuangan Negara. Kenapa? Sepanjang DPR tidak setuju, mau apa? Tidak akan bisa apa-apa juga. Karena pengesahan anggaran itu harus melalui DPR. Kereta bus ini oke lah. Suatu proyek mercusuar ya, artinya proyek yang sangat besar dan membutuhkan teknologi yang sangat canggih. Nah, seharusnya dari awal para pengamat ekonomi sudah bilang, ngapain kereta bus itu dibuat Jakarta-Bandung? Karena orang pakai mobil pribadi Jakarta-Bandung itu cuman cukup 1 jam ke Bandung itu. Kalau mau buat sekalian aja langsung Surabaya. Sekarang udah sampai Banyuwangi kata Presiden. Oh itu yang benar. Kalau hanya di Jakarta-Bandung untuk apa orang Jakarta, orang Bandung mah dengan bawa mobil pribadi cuman cukup 1,5 jam juga udah nyampe Bandung dengan jalan tol sudah ada. Nah kebutuhan yang mendesak itu justru jarak tempuh Surabaya itu ya, kalau bisa sampai Banyuwangi itu yang lebih diutamakan. Kenapa? Beban biaya masyarakat naik kereta bus ya Jakarta Surabaya itu bisa lebih murah dari harga tiket pesawat. Kalau Jakarta Surabaya tiket pesawatnya bisa 1,5 juta, bisa 2 juta dengan perjalanan 1,5 jam, artinya dengan kereta bus bisa nyampe Surabaya itu dengan 4 jam orang bayar 400.000, udah ada penghematan biaya yang cukup besar dari masyarakat. Nah itu yang utama. Proyek ini saya setuju, saya sangat setuju kalau memang dibangun untuk jangka waktu jangkauannya itu sampai ke Surabaya atau Banyuwangi. Ini bisa menolong masyarakat untuk berpergian ke Jawa Timur sampai ke Bali gitu loh. Di kalau Banyuwangi ya mereka tinggal nyebrang sedikit udah nyampe Bali. Nah beban biaya juga lebih ringan. Tapi kalau Jakarta Bandung inilah yang keliru sekali menurut saya. Ngapain almarhum Faisal Basri sudah mengkritisi ini. Ngapain dibangun Jakarta Bandung? Kalau mau ya Jakarta Surabaya itu. Karena kalau Jakarta Bandung masyarakat dengan mobil pribadi bisa 1 jam. Kalau naik kereta 3 jam. Naik kereta biasa yang sudah parahyangan itu bisa jarak tempuh 3 jam. Walaupun bus cuma 1/2 jam ya, tapi itu kan sampai Padalarang. Padalarang sampai Bandung naik kereta 1 jam juga, akhirnya 1,5 jam juga ujung-ujungnya nyampe Bandung. Saya sudah coba kereta bus ini di antara Beijing, Cina, negara Cina.
Eh, sampai apa? Ada provinsi apa ya, saya waktu itu saya lupa negara. Itu memang tempuhnya 4 jam. 4 jam. Jadi jarak tempuhnya sama dengan Jakarta Surabaya, Shanghai. Saya pernah dari Shanghai naik bus ke Beijing. Itu jarak tempuhnya 4 jam. Artinya itu benar. Gitu. Kalau di Beijing itu, di Shanghai itu tiket saya waktu itu 600.000. Shanghai Beijing itu. Bisa sampai Beijing dengan tiket 600.000 kita sudah 4 jam bisa perjalanan. Nah kalau Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta dengan tiket 600.000 banyak yang mau itu naik bus itu. Akan penuh terus gitu loh. Artinya memang kereta bus itu dibutuhkan oleh masyarakat untuk jarak tempuh yang benar-benar jauh gitu loh. Orang Surabaya sangat butuhkan itu. Orang Semarang bisa Jakarta, Jogja, Semarang, Surabaya, Banyuwangi, udah. Itu bisa. Artinya kalau sampai di Surabaya 4 jam, sampai Banyuwangi bisa 5 jam. Bolak-balik tembus itu, naik kereta bus itu. Sehingga jalur-jalur wisata, Jakarta, Jogja, Semarang, Surabaya, Banyuwangi, bisa tembus sampai 5 jam. Kita akan dukung kalau pemerintah serius untuk membangun proyek mercusuar ini, proyek besar ini. Tapi hati-hati, ya, jangan serampangan, ya. Sudah, menurut saya, kesalahan dari mantan Presiden Joko Widodo waktu itu ya menandatangani kontrak bus ini ada kekeliruan yang cukup besar. Harusnya jangan sampai anggaran yang tidak masuk akal gitu loh. Nah kemarin kan sudah dikaji. Artinya Jakarta Surabaya cukup dengan 116 triliun cukup biayanya Jakarta Surabaya itu untuk membangun bus ini. Artinya kenapa kita harus Jakarta Bandung 116 triliun untuk Jakarta Bandung? Kalau bisa mampu Jakarta Surabaya, udah itu lebih bagus. Itu aja. Itulah pandangan saya atas sikap pemerintahan Prabowo untuk mengambil alih pembayaran utang kereta bus. Artinya apa? Artinya pemerintah ingin mencoba tetap melanjutkan kereta cepat ini. Sekali lagi, saya tetap menyarankan bahwa jangan buru-buru dulu menggunakan anggaran negara, ya, yang cepat-cepat. Kenapa? Anggaran negara itu hanya khusus untuk kepentingan negara, hanya khusus untuk pembiayaan negara, ya. Jangan lagi untuk proyek-proyek bisnis. Artinya karena sudah ada holding company kita adalah Danantara, ya silakan bagaimana Danantara dengan pihak Beijing, pihak Beijing atau pemerintah Tiongkok untuk membicarakan ini. Danantara aja yang membiayai cukup menurut saya. Bayangin ini belum apa-apa ini sudah mengelontorkan uang 150 triliun Danantara. Artinya memang secara keuangan Danantara mampu gitu loh untuk membiayai proyek ini. Kenapa harus minjam-minjam gitu? Kalau memang ada uangnya, pakai aja bang yang ada. Toh dana yang ngendap itu kemarin yang dari pemerintah daerah hampir 260 triliun itu ngendap, nggak ada gunanya juga. Pakai aja buat pembangunan. Ya, artinya sepanjang uang negara ini untuk kepentingan masyarakat, beredar di tengah masyarakat,
untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat banyak, insya Allah akan didukung oleh masyarakat banyak. Insya Allah proyek apapun sepanjang itu jelas ya, tidak dikorupsi ya uangnya, secara transparan dikelola keuangannya, saya sangat hakul yakin bangsa Indonesia akan mendukung proyek mercusuar ini. Sekali lagi saya himbau kepada negara, pada pemerintah, jangan gampang melontarkan statement-statement ya, sepanjang statement itu belum ada ketentuan, peraturan yang menentukannya. Ya, penggunaan uang negara harus ada persetujuan DPR. Pemerintah tidak bisa serampangan menggunakan uang negara. Sepanjang tidak ada persetujuan DPR, maka pemerintah tidak bisa menggunakan uang negara. Sekali lagi, saya mengimbau kepada pemerintah supaya berhati-hati dalam penggunaan keuangan negara. Saya akan mendukung pemerintahan Prabowo ini sampai beliau, bila perlu ya sampai 2 periode beliau menjabat presiden ini. Saya lihat pandangan-pandangan beliau cukup bagus. Beliau ada orang merah putih memang bicaranya untuk kepentingan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.